Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersuka cita pada hari ini karena kita masih bisa beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Tapi kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa selalu akan melingkupi kita, menyertai kita, dan melindungi kita setiap saat. Terima kasih Tuhan, sedang kami akan mulai. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu yang telah Kau beri di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas hikmat, atas berkat, atas kasih, atas karunia-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah ini, ibadah kita bersama Tuhan. Dan biarlah Engkau datang di keluarga kami masing-masing. Engkau datang Tuhan di hadirat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap, semua katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh bersama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Kau selalu mengerti yang ku
kondisi apapun Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami nyanyikan pujian sorak-sorai bagi-Mu dengan hati yang bersyukur. Kasih setiamu tiada taranya Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk menyembah Dia, menyembah Raja di atas segala raja. Kami menyembah, kami menyembah Raja di atas segalanya. Kami menyembah, haleluya. Pujian hormat hanya bagi-Mu. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang besar, tiada seperti-Mu Tuhan. Kudus mulia nama-Mu Tuhan, besar mulia, tiada berkata, tiada bandingannya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, itu rindu kami. Selamanya Kau Tuhan, kami menyembah. Ku mau sembah Kau selama-lamanya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan.
ku agukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Oh, hanya Kau yang layak ku agukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menyembah-Mu, sebentar kami akan bersorak-sorak hadirat nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama saya katakan amin. Mari saya undang jemaat yang di rumah untuk bangkit berdiri dan kita akan bersorak-sorai hanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Kau rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, bersama katakan. Kejaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi bersama-sama. Kejaplah dan lihatlah oh betapa banyak Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetap berdiri saudara, kita akan memuji Dia lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sahabat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Mereka
yang meriah bagi Tuhan lebih lagi saudara-saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Oh, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang selalu berada di sisiku, sekuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu di sisiku, sekuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah. Haleluya. Sekuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumberku. Aku karena Yesus, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Sekali lagi, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yeah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang di rumah, saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap bersemangat, kami tetap berapi-api Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu Tuhan menyalakan api itu kepada kami, dan kami mau selalu Tuhan berapi-api bagimu. Dan biarlah Engkau terlebih lagi disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang terluar biasa Tuhan. Biarlah semuanya itu mengisi hari-hari kami, mengisi setiap waktu kami Tuhan. Biarlah kami selalu dapat berharap kepadamu dan tetap setia di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari jemaat semua berkata, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
menuntut pada, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menuntut pada, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Terima kasih Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, inilah siapa hati kami yang mau taat dan setia ke dalam tangan-Mu. Ialah firman-Mu menjadi benih, menjadi kekuatan, menjadi tumpuan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita bersama-sama katakan amin. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun kita hanya melalui rekaman. Tapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan tetap berlaku dimanapun itu disampaikan. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, saya ingin membagikan beberapa fakta seputar kejadian akhir-akhir ini. Saya dapatkan dari berbagai berita yang terpercaya. Yang pertama adalah situasi sekarang yang tidak menentu arahnya.
yaitu di bidang ekonomi, kemudian di bidang keamanan, dan di bidang humanisme, yaitu kemanusiaan. Saudara, yang pertama di bidang ekonomi, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca, yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa warganya harus bersiap untuk menghadapi krisis yang luar biasa, yaitu untuk negara sebesar Rusia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya baca kembali bahwa bursa saham Amerika dibuat babak belur oleh keganasan virus corona. Volatility index atau ukuran volatilitas pasar saham melonjak sampai dengan 43% menjadi 86,7. Itu terburuk sejak 24 Oktober 2008. Runtuhnya bursa saham Amerika disebabkan karena penjualan yang dilakukan dengan sangat ekstrim, sehingga membuat perdagangan di bursa efek New York dihentikan selama 15 menit, dan itu adalah ketiga kalinya perdagangan dihentikan dalam seminggu terakhir. Ketakutan pelaku pasar itu telah meningkatkan gejolak pasar secara dramatis. Terlihat bahwa volatility index mencapai 2 kali lipat pada bulan Maret, bahkan sekarang naik 500%, saudara. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Di bidang keamanan, kita juga melihat bahwa pandemi yang berkepanjangan ini bisa memicu kriminalitas. Tentu saudara sudah melihat, mendengar di televisi maupun di surat kabar, di media sosial, bahwa banyak orang mengalami yang namanya kejahatan, mulai dari perampokan, penjambretan, dan mari kita berdoa supaya itu tidak berlanjut lebih luas lagi. Kemudian di bidang humanisme adalah depresi. Ya, depresi. Beberapa orang mengalami stres, Bapak Ibu, karena virus corona ini membuat orang jadi stres, jadi tidak memiliki pengharapan. Itu fakta di sekitar kita. Yang pertama adalah saya membaca satu berita bahwa Menteri Keuangan negara bagian Hesse, Jerman, itu bunuh diri karena mengalami depresi. Kenapa depresi? Karena memikirkan bagaimana caranya menangani virus corona. Dia memikirkan bagaimana menangani virus corona ini, dan dari segi keuangan mungkin dikalkulasi, wah itu akan sangat berat sekali. Akibatnya dia bunuh diri, saudara. Kemudian ada lagi kasus bunuh diri warga negara asing Korea Selatan yang positif corona di Solo, ya saudara. Itu terjadi pada tanggal 23 Februari yang lalu. Itu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di sebuah kamar hotel. Korban berinisial EJ meninggalkan sepucuk surat yang menyebut bahwa dirinya terjangkit virus corona. Ya, jadi itu depresi, stres, saudara. Ternyata yang depresi bukan hanya orang yang mungkin berpendidikan rendah atau mungkin orang yang berwawasan sempit. Kita berpikir bahwa wah itu pasti stres. Ternyata enggak, saudara. Sekelas menteri. Kemudian ini ada yang terakhir, seorang perawat di Italia. Itu dia bunuh diri karena dia kedapatan dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dia bunuh diri, saudara. Dan ternyata corona memang membuat sebagian orang mengalami depresi, stres, dan sebagainya. Saya tidak ingin mendengar bahwa di antara saudara dan saya kedapatan stres. Oleh sebab itu saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya awali dengan satu pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita juga ikut terbawa arus lalu stres? Saya ingin mengajak kita semua untuk membuka 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat dan kelima. Saya ulangi, 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat dan kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Amin. Saudara, dunia ini sedang bergejolak, saudara ya. Oleh sebab itu, supaya saudara dan saya bisa menang mengatasi dunia ini, satu-satunya cara dan tidak ada yang lain adalah iman. Iman yang dimaksud di sini seperti ini, saudara ya. Saya ingin menggambarkan seperti ini.
tentu dalam pergaulan sehari-hari kita sering mendengar teman-teman kita mengatakan, wes pokoknya beriman. Yang penting saya beriman saja pasti badai berlalu. Yang penting saya beriman saja pasti sakit saya sembuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang mengatakan seperti itu belum percaya kepada Yesus, saudara? Atau mungkin sudah percaya Yesus tapi Kristen KTP, maksud saya seperti itu. Ayat 4 dikatakan jelas, saudara ya. Bagaimana iman yang benar itu? Saya ulangi, bahwa iman yang benar adalah iman yang lahir dari orang yang sudah dilahirkan kembali. Saya ulangi. Iman dari orang yang lahir dari Allah adalah iman yang benar. Seperti itu, saudara. Jadi iman yang lahir dari orang yang sudah dilahirkan kembali, itulah yang mengalahkan dunia. Jadi bukan setiap orang lalu bebas dengan mengatakan yang penting saya punya iman, yang sepenting saya punya iman, corona atau krisis ekonomi pasti berlalu. Oh, tidak demikian, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita mesti ngerti bahwa itu bagaimana supaya janji itu bekerja. Yang pertama adalah supaya iman kita itu bisa mengalahkan dunia. Yang pertama adalah saudara dan saya mesti lahir dari Allah. Dengan kata lain, saudara dan saya harus lahir baru. Kita harus lahir baru. Sikap kita, cara berpikir kita, karakter kita harus diubahkan. Jadi kita tidak bisa hidup dengan cara yang lama lalu kita tahu-tahu mengklaim janji Tuhan yang penting dengan iman saya pasti berhasil. Oh, belum tentu, saudara. Oleh sebab itu mari kita malam ini kita belajar bahwa iman yang lahir dari orang yang sudah lahir baru, itulah yang mengalahkan dunia. Nah, saudara, ada satu pertanyaan lagi yang harus kita pikirkan sekarang. Setelah kita ngerti bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah iman dari orang yang lahir baru, yang pertama sekarang kita ada satu pertanyaan. Bagaimana iman itu muncul? Oke, sekarang saya ngerti, Pak. Iman itu mengalahkan dunia. Lalu bagaimana caranya supaya saya punya iman? Bagaimana caranya iman itu tumbuh dalam hati saya? Timbul dalam hati saya. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17, akan saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk menghadapi situasi yang tidak menentu akhir-akhir ini, saya mau sampaikan kabar baik bahwa kita harus kembali kepada firman. Mari kita menjadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan. Kita buka YouTube, mari kita buka, dengar khotbah, dengar puji-pujian yang membangkitkan iman. Jangan malah kita selalu mendengar berita-berita yang belum tentu kebenarannya, berita-berita hoax. Dan bahkan kadang-kadang kita sering percaya dengan berita itu, saudara. Tetapi kadang-kadang dengan firman Tuhan kita malah tidak percaya, saudara. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus mendengar firman Tuhan. Dari situ iman akan muncul. Nah, saudara, langkah selanjutnya setelah kita muncul iman harus ditindaklanjuti, saudara. Tidak bisa setelah kita mendengar iman muncul lalu kita tidak menindaklanjuti. Saya percaya bahwa iman itu akan hilang kembali, saudara. Bagaimana caranya menindaklanjuti supaya iman kita itu bisa mengalahkan dunia? Yang pertama, kita harus memiliki pikiran iman. Saya ulangi, kita harus memiliki pikiran iman untuk meraih kemenangan, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih terobosan di tengah dunia ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki pikiran iman. Saudara, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi sikap kita, dan apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tingkah laku kita. Ketika pikiran kita adalah pikiran yang kotor, pikiran yang suka marah-marah, saya percaya sikap kita juga tidak akan simpatik, saudara. Perkataan kita juga akan mengeluarkan kata-kata yang marah, yang keras, yang menyakitkan orang. Oleh sebab itu firman mengajar kita di dalam menata pikiran kita, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara nanti bisa baca Filipi 4 ayatnya yang ke-8.
Apa yang harus kita pikirkan di sana ditulis, saudara. Jadi mari yang kita pikirkan jangan, wah negara semakin ambruk, ekonomi makin susah, cari uang makin sulit. Memang itu fakta, saudara. Tetapi percayalah bahwa ketika saudara dan saya memiliki pikiran iman, cara bertindak kita, cara bersikap kita pasti akan berbeda. Nah, saudara, Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengisi pikirannya dengan merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan, itu firman Tuhan dicerna, dipikirkan, direnungkan, sehingga apa yang dipikirkan adalah pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran kita malam ini, saudara? Kekhawatirankah, ketakutankah? Baiklah kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu yang pertama, pikiran iman. Kemudian setelah pikiran iman, yang kedua adalah perkataan iman, saudara. Perkataan iman. Perkataan kita harus mengeluarkan kata-kata iman, bukan kata-kata yang menghakimi, yang menjatuhkan, atau mungkin kata-kata yang menghujat, bersungut-sungut. Di dalam 1 Samuel ditulis bahwa ketika Daud menghadapi Goliat, meskipun di hadapannya Goliat itu bertubuh tinggi besar, perawakannya seperti raksasa, senjatanya lengkap, saudara, tetapi Daud hanya berkata bahwa aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Itu karena Daud sudah memiliki perkataan iman. Ya, perkataan iman, pikiran iman. Ketika saudara dan saya punya pikiran iman, saya percaya perkataan iman akan muncul. Oleh sebab itu yang pertama adalah pikiran iman. Kemudian yang kedua baru perkataan iman. Mari kita katakan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita deklarasikan firman Tuhan. Ya, kita katakan bahwa negeri ini akan pulih. Negeri ini adalah negeri yang diberkati Tuhan. Keluargaku adalah keluarga yang dilindungi Tuhan. Ya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakiku diberikan oleh Tuhan. Meskipun 1000 rebah dan 10.000 rebah di sisi kanan, aku hanya melihatnya saja. Katakan itu, saudara. Jangan perkatakan yang lain. Yang kedua tadi adalah perkataan iman. Dan yang terakhir, saudara, setelah pikiran, perkataan, yang terakhir adalah perbuatan iman. Akan saya bacakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Ketika saudara dan saya sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, kita ngerti firman Tuhan yang benar yang seharusnya kita lakukan. Ketika saudara dan saya tidak melakukan, maka iman itu seperti tanaman yang tidak disiram dan menjadi layu lalu mati, saudara. Oleh sebab itu mari kita lakukan dalam bentuk perbuatan iman. Ya, kemudian di ayatnya yang ke-22 dari Yakobus 2, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi mari saudara, ketika kita sudah memperkatakan perkataan iman, mari kita lakukan, saudara. Hidup kita isi dengan sukacita. Kita bekerja seperti biasa. Mungkin saat ini pekerjaan terpengaruh, tetapi percayalah, saudara, dengan iman bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu berlaku bagi kita semua. Saudara, 3 hal ini sederhana, tetapi mari kita lakukan. Kita memiliki, yang pertama kita merenungkan firman Tuhan dulu sebagai sumber dari iman kita. Kemudian setelah kita merenungkan, kita akan muncul pikiran iman, saudara. Setelah iman ada di dalam pikiran kita pikirkan, kita renungkan, lalu kita akan perkatakan. Perkataan kita adalah perkataan iman. Setelah kita berkata-kata, kita tidak hanya ngomong tok, saudara ya, tetapi mari kita melakukan perbuatan iman. Jadi untuk menghadapi krisis ini, saya mengajak kita semua untuk kita makin merenungkan firman Tuhan. Dari situ kita akan timbul iman. Setelah timbul iman, kita renungkan, pikiran kita akan diisi dengan pikiran iman. Bukan pikiran yang kalut, pikiran yang kosong, pikiran yang sembrono, tetapi pikiran iman. Lalu itu akan muncul menjadi kata-kata. Kita menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Setelah kita muncul perkataan iman, lalu kita lakukan dalam bentuk perbuatan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini, saudara. Saya percaya bahwa saudara dan saya akan mengalahkan dunia. Dunia boleh bergejolak,
Tetapi firman Tuhan katakan orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa perlindungan Tuhan atas saudara dan saya adalah perlindungan yang sempurna. Demikian Dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kita percaya bahwa sampai hari ini perlindungannya masih berlaku bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita, kita introspeksi. Kalau memang hari ini atau akhir-akhir ini kita belum melakukan itu semua, pikiran diisi dengan pikiran yang jahat, pikiran yang pesimis, pikiran tentang kecelakaan, kegagalan, mari kita ganti, kita buang itu. Kalau mungkin perkataan kita adalah perkataan yang tidak menguatkan, mari kita buang perkataan itu. Dan sekarang mari kita kenakan perkataan Kristus, dan mari kita lakukan perbuatan-perbuatan iman. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, sehelai rambut tidak akan jatuh dari kepala kami kalau tidak seizin-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kalau bangsa kami mengalami terkena dampak dari virus corona ini Tuhan, ataupun badai kehidupan yang lain, kami percaya semua atas seizin Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu atas umat-Mu di negeri ini nyata Tuhan. Umat-Mu akan Kau bela Tuhan. Engkaulah pembela kami, Engkaulah yang melindungi kami, Engkaulah yang menuntun kami, bahwa Engkau berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, baik di bidang ekonomi, sosial, rumah tangga, atau apapun yang mereka pergumulkan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan yang lebih besar Tuhan sediakan bagi setiap kami. Pencobaan, ujian yang kami alami Tuhan tidak melebihi kekuatan kami. Engkau pasti akan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kami dari keluarga GBI Rock Ponorogo mengalami perlindungan Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang terkena virus, tidak ada yang mengalami operasi ataupun masuk ICU Tuhan. Semuanya karena pembelaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kami, sehingga kami tetap bisa menikmati kehidupan kami setiap hari dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman-Mu sampai di sini disampaikan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong kami, menuntun kami, mengingatkan kami untuk kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami, dan biarlah umat-Mu menerima berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.